Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Arvin Nurdiansyah dengan NIM 501190346. Saya dari kelas 2J Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab soal UAS dari mata kuliah pengantar manajemen dengan dosen pengampu yang terhormat Pak Z Haryanto SHMH. Baiklah, pertanyaannya itu yang pertama, jelaskan 4 ilmu manajemen tahap dasar planning atau perencanaan. Yang kedua itu jelaskan beberapa teori tentang motivasi. Yang ketiga, jika seandainya saudara adalah seorang kepala pemerintah atau pemimpin di suatu daerah, motivasi apa yang bisa saudara berikan dan sampaikan kepada staf di lingkup organisasi kerja maupun kepada seluruh masyarakat dalam menghadapi kondisi seperti saat ini. Jelaskan dan ilustrasikan motivasi yang dimaksud. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan 4 tahapan dasar planning atau perencanaan dalam ilmu manajemen. Baiklah, yang pertama yaitu menetapkan target atau tujuan. Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Tanpa rumusan target atau tujuan yang jelas, maka organisasi akan menggunakan sumber daya secara tidak efektif. Yang kedua itu merumuskan keadaan saat ini. Pemahaman akan posisi atau keadaan organisasi sekarang ini daripada tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan merupakan hal yang sangat penting. Karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang. Hanya setelah keadaan organisasi saat ini dianalisa, rencana dapat dirumuskan untuk menggambarkan rencana kegiatan lebih lanjut. Yang ketiga itu mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasikan untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, perlu diketahui faktor-faktor lingkungan internal atau eksternal yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya atau yang mungkin menimbulkan masalah. Walaupun sulit dilakukan, antisipasi keadaan, masalah, dan kesempatan serta ancaman yang mungkin terjadi di waktu mendatang adalah bagian esensi dari proses perencanaan. Tahapan yang terakhir itu yang keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan. Tahap terakhir ini dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk mencapai tujuan. Penilaian alternatif tersebut dan pemilihan alternatif terbaik atau yang paling memuaskan di antara berbagai alternatif yang ada. Itu maksudnya itu dengan memanfaatkan segala alternatif yang ada untuk mencapai suatu tujuan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan ada beberapa teori tentang motivasi. Teori-teori motivasi dibagi ada 3 kelompok. Yang pertama teori petunjuk, yang kedua teori isi, dan yang ketiga teori proses. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori isi atau yang disebut dengan teori kebutuhan. Yang pertama yaitu teori hierarki Maslow. Teori hierarki ini ditemukan oleh seorang psikolog yang bernama Abraham Maslow pada tahun 1943. Teori ini mengemukakan 5 kebutuhan hidup manusia berdasarkan hierarkinya, yaitu mulai dari kebutuhan yang mendasar hingga kebutuhan yang lebih tinggi. Teori ini kemudian dikenal dengan teori Maslow atau teori hierarki kebutuhan. Hierarki kelima kebutuhan tersebut diantaranya adalah yang pertama kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan terhadap makanan, minuman, air, udara, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan yang paling mendasar. Yang kedua itu kebutuhan keamanan, yaitu kebutuhan akan rasa aman dari kekerasan baik fisik maupun psikis, seperti lingkungan yang aman, bebas polusi, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, serta bebas dari ancaman. Yang ketiga itu kebutuhan sosial atau social needs, yaitu kebutuhan untuk dicintai dan mencintai manusia, merupakan makhluk sosial. Setiap yang hidup di dunia ini memerlukan keluarga dan teman. Yang keempat, kebutuhan penghargaan atau esteem need. Maslow mengemukakan bahwa setelah memenuhi kebutuhan fisiologis, keamanan dan sosial, orang tersebut berharap diakui oleh orang lain, memiliki reputasi dan percaya diri, serta dihargai oleh setiap orang. Yang kelima yaitu kebutuhan aktualisasi diri atau self-actualization. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan tertinggi menurut Maslow. Kebutuhan
aktualisasi diri adalah kebutuhan atau keinginan seseorang untuk memenuhi ambisi pribadinya. Teori yang kedua yaitu teori Eric Alderfer. Pada tahun 1969, Clayton Alderfer mempublikasikan artikel tentang kebutuhan manusia yang berjudul Inferred Test of a New Theory of Human Need. Teori tersebut merupakan teori alternatif terhadap teori hierarki Maslow. Teori ini mengemukakan 3 kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan eksistensi atau existential need, yaitu kebutuhan akan pemenuhan faktor fisiologis dan materialistis termasuk kebutuhan akan rasa aman. Yang kedua itu kebutuhan hubungan atau related needs, yaitu kebutuhan untuk memenuhi hubungan dengan orang lain. Yang ketiga itu kebutuhan pertumbuhan atau growth needs, yaitu kebutuhan atau keinginan untuk bertumbuh dan mencapai potensi diri secara maksimal. Teori yang dikemukakan oleh Clayton Alderfer ini kemudian dikenal dengan teori ERG Alderfer, yaitu singkatan dari eksistensi, relatedness, and growth. Yang ketiga itu teori kebutuhan McClelland. Seorang psikolog Amerika Serikat yang bernama David McClelland mengemukakan hubungan antara kebutuhan pencapaian, afiliasi, dan kekuasaan pada akhir 1940-an. Teori kebutuhan McClelland diantaranya adalah kebutuhan akan pencapaian atau need for achievement, kebutuhan akan afiliasi atau need for affiliation, yang ketiga kebutuhan akan kekuasaan atau need for power. Yang keempat itu teori motivator Hygiene Hesberg. Friedrich Hesberg adalah seorang psikolog Amerika Serikat yang mengemukakan teori motivator Hygiene Hesberg. Teori tersebut didapat dari penelitian terhadap 203 akuntan dan teknisi di area Pittsburgh, Amerika Serikat. Dari hasil penelitian tersebut ditemukan 2 faktor yang berbeda, yaitu kepuasan dan ketidakpuasan dalam bekerja. Teori motivator Hygen-Hesberg juga dikenal dengan teori 2 faktor. Yang pertama itu kepuasan bekerja, yaitu faktor yang berkaitan dengan pengakuan, prestasi, tanggung jawab yang memberikan kepuasan positif. Faktor ini sering disebut juga dengan faktor motivator. Yang kedua yaitu ketidakpuasan bekerja, yaitu faktor yang berkaitan dengan gaji, keamanan bekerja, dan lingkungan kerja yang seringkali memberikan ketidakpuasan. Faktor ini sering disebut dengan faktor Hygen. Yang kelima yaitu teori harapan atau from. Terdapat 3 konsep teori harapan atau from. Teori harapan from yaitu harapan atau ekspektasi, yaitu kepercayaan seseorang bahwa suatu usaha akan menghasilkan kinerja tertentu. Yang kedua instrumentali, yaitu kepercayaan seseorang bahwa suatu kinerja akan mendapatkan hasil tertentu atau performance. Yang ketiga itu valence, yaitu mengarah pada nilai positif dan negatif yang dirujuk oleh orang-orang terhadap sebuah hasil. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu jika seandainya saudara adalah seorang kepala pemerintahan atau pemimpin di suatu daerah, motivasi apa yang bisa Anda berikan dan sampaikan kepada staf ataupun seluruh masyarakat dalam menghadapi kondisi seperti saat ini? Baiklah, yang pertama itu selalu memberikan motivasi terhadap staf atau anggota dan masyarakat agar tidak panik dan selalu berpikiran positif, serta memberikan rasa nyaman dan aman kepada masyarakat. Selanjutnya itu memberi dukungan moral, memberikan arahan yang benar terhadap masyarakat bahwa dalam menghadapi situasi pada saat ini tidak boleh panik dan harus bijak dalam menerima segala informasi, serta memberikan bantuan berupa insentif terhadap staf kerja, serta memberikan bantuan berupa layanan kepada masyarakat seperti alat-alat kesehatan, hand sanitizer, masker, dan kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.